Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyahdiya kulli wa kafa billahi syahidah. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa zidna ilman wa rzuqna fahman wa amalan mutaqabbalan. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah kita lanjut ya bahasan kita fikih muamalah. Kita kemarin sudah menyelesaikan segala hal tentang ijab kabulnya. Nah, sekarang kita masuk mengenai barang yang diperjualbelikan. Ya, barang yang diperjualbelikan. Jadi ketika kita bicara barang yang diperjualbelikan, maka paling enggak ada beberapa syarat yang mengikat dari barang-barang tersebut. Ya, yang pertama ada yang namanya yang harus sangat diperhatikan masalah barang yang mau diperjualbelikan adalah masalah kepemilikan. Ya. Jadi kepemilikan. Jadi kepemilikan barang yang akan diperjualbelikan memang kemudian menjadi satu yang penting dalam akad jual beli. Kenapa? Karena kepemilikan ini menentukan sah atau tidaknya nanti jual beli yang berlaku, kan gitu ya. Nah, para ulama kemudian menambahkan selain kepemilikan, karena nggak selalu yang namanya barang yang diperjualbelikan itu milik sendiri. Ya, maka para ulama menambahkan yang disebut yang disebut barang itu harus jelas kepemilikan atau wewenangnya. Ya, itu ya. Jadi harus jelas kepemilikan atau wewenangnya. Hak untuk mentasarrufkan, ya, hak untuk mengelola. Jadi antara kepemilikan dan wewenang itu dua hal yang bisa jadi ngumpul, bisa jadi enggak. Oke ya. Jadi yang namanya kepemilikan dan wewenang itu bisa jadi ngumpul, maka disebut kalau dalam istilah di kitabnya dikatakan ini wewenang asli. Gitu ya. Jadi wewenang asli itu adalah di mana ketika yang namanya wewenang itu didapat karena dia memiliki barang. Itu karena dia memang pemilik asli barang, maka otomatis dia memiliki wewenang untuk mengelola barang tersebut, atau dalam istilah fikih disebut mentasarrufkan. Jadi bukan hanya memperjualbelikan, tapi dia boleh pinjam, boleh pinjamkan, boleh dihutangkan, boleh segala macam. Ya, boleh dia pakai, boleh dia usahakan untuk berbagai hal. Itu namanya wewenang untuk mentasarrufkan. Gitu ya. Tapi ada juga wewenang itu yang bukan asli, tapi namanya bukan wewenang palsu ya. Ya, bukan wewenang palsu, tapi wewenang ini dia dapat bukan karena kepemilikan, tapi wewenang atau penguasa. Jadi wewenang karena perwakilan atau penguasaan, maka orang tersebut memiliki wewenang utuh, meskipun orang tersebut tidak memiliki kepemilikan, bukan sebagai pemilik. Ya, kalau contoh yang pertama wewenang asli kita mudah, gitu ya. Misalnya apa? Kita punya sepeda motor, maka itu milik kita dan wewenang untuk mentasarrufkan mengelola sepeda motor tersebut ada pada kita. Mau kita jual boleh, mau kita kasihkan boleh, mau kita pinjamkan boleh. Kenapa? Karena milik kita dan wewenangnya punya kita. Berbeda halnya ketika wewenang itu bukan wewenang asli, tapi wewenang karena perwakilan. Maka wewenangnya itu dibatasi sesuai dengan apa dia diwakilkan.
Contoh ya, contoh. Misalnya ada sepeda motor ya. Ini sepeda motor punya kantor. Nah, gitu ya. Nah, seseorang itu kemudian diberikan penguasaan atau perwakilan atau diamanahkan untuk menggunakan motor tersebut. Nah, berarti hak dia hanyalah hak untuk pemakaian. Itu ya, hak untuk menggunakan. Gitu. Boleh nggak itu motornya dijual? Itu ya. Boleh nggak motornya dijual? Jelas nggak boleh. Boleh nggak dipinjamkan? Tergantung dari penguasaan yang diberikan, dari wewenang yang diberikan. Nah, yang seperti ini memang kita harus tegas, harus jelas. Ketika barang itu bukan kita dan diserahkan kepada kita, penyerahannya itu bentuknya sebagai apa? Ya, kita dikasih ini motor deh, silahkan. Nah, silahkannya apa? Dipinjamkan, dihutangkan, dititip, diwakilkan, dikuasakan, mau diapain? Nah, ya, jadi mesti jelas. Ya, ketika ada serah terima barang, maka akad serah terimanya itu harus jelas. Kenapa? Kalau akadnya nggak jelas, justru barang itu jadi bermasalah. Ya. Jadi tiba-tiba dia ngasih, gitu. Apa? Nggak tahu. Itu barang itu malah lebih baik jangan kita gunakan, jangan kita apa-apain. Kenapa? Karena status barang itu tidak berpindah tangan sampai jelasnya akad. Betul kan ya? Kita bahas mani ijab kabul ya. Sampai jelasnya akad. Sebelum akad itu jelas, maka barang itu aslinya masih dimiliki oleh pemilik awal. Gitu. Masih dimiliki oleh pemilik awal. Nah, yang seperti itu yang kemudian harus kita hati-hati. Kenapa? Jangan sampai kemudian kita menggunakan barang atau memanfaatkan barang atau bahkan menjual barang yang sebenarnya belum sah jadi milik kita. Gitu ya. Nah, ini kehati-hatian. Ya, kehati-hatian. Dan kehati-hatian ini menjadi penting. Ya, menjadi penting. Kenapa? Karena ini batasannya sudah batasan yang halal dan haram. Bukan sekedar batasan keutamaan, bukan, tapi halal dan haram. Maka antara kepemilikan dan wewenang harus kita perhatikan. Ya. Ada kalanya wewenang itu kita dapat karena ada kepercayaan. Misalnya kita dititipi untuk menjualkan. Ya, ada yang seperti itu, seperti pegawai-pegawai toko, gitu ya. Ada wewenang mungkin karena pekerjaan, tadi mungkin pekerja kantor. Ada wewenang atau perwakilan diberikan misalnya mungkin sebagai maklar, gitu ya, dititipi, gitu ya juga. Memungkinkan seperti itu. Atau wewenang juga penguasaan itu bisa jadi karena antara orang tua dengan anak. Ya, jangan salah ya, jangan mentang-mentang itu punya orang tua kita, kemudian kita gampangin. Nggak otomatis ya, kita pakai sepeda motor punya bapak kita, itu sepeda motor kita jadi sepeda motor bapak kita jadi milik kita. Nggak otomatis. Ya, jangan salah, nggak otomatis. Bahkan suami istri sekalipun, gitu ya, juga sama. Istrinya sebelum nikah punya sepeda motor, ketika sudah nikah nggak otomatis jadi milik suami, enggak. Begitu pula juga sepeda motor punya suami, sama. Jadi kepemilikan itu tetap harus jelas akadnya, meskipun di situ ada hubungan-hubungan lain, ya, baik hubungan keluarga, orang tua dengan anak, hubungan antara suami dan istri, dan hubungan-hubungan kakak adik dan yang lainnya. Ya, akadnya harus jelas. Kenapa? Karena dengan akad yang jelas, maka kepemilikan dan wewenang itu juga ada kejelasan. Itu. Kenapa? Kalau dari awal sudah rusak, maka nanti runutan berikutnya akan jauh lebih berantakan. Ya. Kalau dari awal sudah nggak ketahuan runutannya, ini barang punya siapa ya? Aduh, nggak tahu. Udah pakai aja. Ada yang kebiasaan gitu ya. Barang nggak tahu, nggak jelas punya siapa, kemudian udah pakai aja. Nah, itu udah salah itu. Ya. Siapa yang tanggung jawab? Wallahu alam, kan begitu ya. Yang seperti itu. Nah, sehingga kita jangan memulai sesuatu yang kemudian nanti perguliran berikutnya akan jadi masalah.
Ya. Nah, dan ini berlaku bukan hanya barang yang besar, tapi juga barang-barang yang kecil. Kalau memang akadnya pinjem, ya sudah, akad sesuaikan dengan akadnya. Kadang-kadang kita ini gampangin untuk hal-hal yang kecil. Contoh, ada pulpen, geletak, main pakai, boleh nggak? Ya, itu sederhana loh. Ah, cuma pulpen, nggak habis kok, gitu ya. Tapi dengan ini kita paham, kita bukan pemilik dan kita nggak punya wewenang. Ya, gitu. Kita bukan pemilik dan kita nggak punya wewenang. Nah, ini kan repot, gitu ya. Jadi untuk hal-hal kecil, gitu ya, atau seperti, mohon maaf, ini kebiasaan dan hampir di semua tempat, sendal di masjid. Ya, seakan-akan sendal di masjid itu sendal milik bersama. Padahal enggak, gitu ya. Kecuali di situ jelas tulisannya sendal milik masjid, gitu ya. Repot lagi sendal milik masjid tapi dibawa pulang sama orang. Nah, itu masalah juga, gitu ya. Masalah juga, gitu ya. Jadi selama belum jelas kepemilikan atau wewenangnya, maka sebaiknya kita menghindari untuk memanfaatkan. Kalau di situ jelas sendal milik masjid, maka kepemilikannya punya masjid. Tapi kita punya wewenang nggak? Punya kebolehan nggak untuk pakai? Boleh, karena di sini ada penguasaan, silahkan jamaah masjid pakai, kan gitu. Ya, yang seperti itu yang memang kita harus hati-hati. Ya, barang kecil-kecil, nah, justru yang seperti ini, ya bahasanya kan kalau kata pepatah, orang itu kesandung batu kecil, bukan kesandung batu kali, kan gitu ya. Kesandung itu kerikil, gitu ya, bukan kesandung batu kali. Nah, yang seperti ini yang memang harus kita perhatikan. Dan ini berlaku bukan hanya tadi hubungan dengan selain kerabat, hubungan kerabat dekat sekalipun tetap berlaku. Ya, hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, yang kedua adalah yang harus dipastikan ada ya, kepemilikannya utuh. Ini kan kembali lagi sebenarnya, ya, kepemilikan itu gimana di atas. Ya. Orang yang namanya kepemilikan sebabnya banyak. Ya, nanti kita akan ada bab itu ya, sebab-sebab kepemilikan. Ada yang boleh melalui jual beli, ada yang melalui hibah, ada yang hadiah. Ya, pemberian itu dalam Islam banyak, nggak disebut pemberian. Hadiah itu pemberian, hibah itu pemberian, sedekah juga pemberian, gitu ya. Ada hibah, ada namanya waris, kan gitu ya. Itu milik, ya, milik sempurna, gitu. Nah, kepemilikan sempurna, tapi kesempurnaan dari hal-hal tadi itu kan juga nggak otomatis langsung sempurna. Contoh, ada warisan, ya, warisannya itu berupa rumah, masih ada ahli warisnya 10, tiba-tiba ada yang ngakuin ini rumah punya saya ini ahli warisnya, bisa nggak seperti itu? Padahal rumahnya 1, ahli warisnya 10. Betul, dia ahli waris, tapi ahli waris itu kepemilikannya nggak utuh. Yang mana yang boleh dia jual? Ya nggak bisa, mesti dibagi dulu. Gitu. Saya jual pintunya jatah saya, nggak bisa. Gitu ya, nggak bisa seperti itu. Waris itu mesti dibagi dulu sesuai dengan caranya. Nah, yang sudah dibagi itulah menjadi kepemilikan utuh. Nah, ketika sudah jadi kepemilikan utuh, barulah gitu ya, barulah itu boleh ditasarufkan. Boleh dijual beli, mau apapun silakan, nggak masalah kan gitu ya. Sama juga misalnya baru sekedar janji, nanti ya kalau ketemu lagi nanti saya kasih buku. Sudah sah belum kepemilikannya? Sudah utuh belum? Belum. Itu kecuali bukunya sudah dikasihkan, itu ya. Uang buku, saya dijanjiin buku, nanti saya pinjemin. Belum pada waktunya, gitu.
Saya dijanjiin mau dikasih motor, motornya mau saya jual, mau berani bayarin berapa? Nggak bisa seperti itu gitu ya. Kenapa? Karena kepemilikannya belum utuh. Nah, dalam fikih ada lagi yang kepemilikannya nggak utuh. Apa yang kepemilikannya nggak utuh? Adalah contohnya ya, barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan. Barang yang digadaikan punya siapa? Nah, barang yang digadaikan punya siapa? Nah, ini makanya. Ya, barang yang digadaikan tetap kembali ke hukum asal, milik si pemilik awal. Tapi dia tidak memiliki utuh. Kenapa? Karena barangnya itu sedang dalam akad lain. Kan gitu ya, sedang dalam akad lain. Sehingga tidak boleh orang yang menggadaikan barang itu dijual ke yang lain. Nah, ini penyakitnya di kita. Gitu ya. Yang lebih repot lagi, dan saya bilang sudah sampai level kriminal, adalah barang sudah digadaikan lagi ke yang lain. Nah, itu yang repot. Itu ya. Repotnya lagi ternyata yang digadaikan bukan milik sendiri, barang boleh minjem. Jadilah gitu ya, sindikat gitu ya, sindikat gitu ya. Seperti itu. Jadi barang yang digadaikan tetap hukum asalnya milik si pemilik awal. Hanya dia tidak boleh mentasawufkan karena posisinya masih dalam akad yang lain, masih dalam penguasaan yang lain. Dan orang yang menerima gadai juga bukan milik dia, sehingga dia tidak boleh mentasawufkan hartanya. Itu ya. Kalau masalah boleh dipakai nggak barang yang digadaikan, itu nanti kita bahas nanti, gitu ya. Karena di situ ada khilafiyah di ulama, gitu ya. Ada contoh lain selain barang yang digadaikan, gitu ya. Masalah keutuhan kepemilikan, yaitu barang yang disewakan. Nah, barang yang disewakan. Barang yang disewakan punya pemiliknya enggak? Punya pemilik bukan? Punya pemilik tetap. Tapi apakah kepemilikannya utuh? Tidak. Kenapa? Karena dia masih dalam terikat akad dengan yang lain. Itu. Ini buku disewakan gitu kepada si A. Besoknya saya sewakan lagi pada si B. Gitu. Nah, itu yang masalah gitu ya. Jadi yang namanya kepemilikan utuh itu memang kepemilikannya harus benar-benar utuh sehingga memenuhi syarat pertama. Ya, memenuhi syarat pertama. Bahkan namanya kepemilikan utuh dan wewenang itu saling melengkapi. Orang yang diberikan wewenang oleh pemilik yang tidak utuh juga nggak sah. Ya kan sama aja. Wong pemiliknya sendiri aja nggak boleh mentasawufkan, apalagi dia mewakilkan. Nah, itu ya. Tidak sah. Maka pengetahuan kita ya mengenai status kepemilikan sebuah barang menjadi penting. Karena ini menentukan asal muasal barang dan apa yang boleh dilakukan terhadap barang tersebut. Itu ya. Apa yang boleh dilakukan terhadap barang tersebut. Nah, dua hal ini menjadi syarat utama. Ya. Ya, dua hal ini menjadi syarat utama. Bagaimana namanya barang itu boleh kemudian diedarkan, diperjualbelikan. Ya, dari sisi barangnya, ya dari sisi barangnya. Nanti ada syarat-syarat tambahan lain mengenai kondisi barang. Ya, kondisi barang. Misalnya barang-barang yang memang tidak boleh diperjualbelikan karena zatnya, gitu ya. Itu juga ada syarat-syarat tambahan. Tapi secara kepemilikan, nah, ini dua hal ini menjadi penting. Ya. Bagaimana ketika salah satu dari hal ini kemudian cacat? Ya, salah satu dari hal ini kemudian cacat, maka para ulama membagi ada yang namanya, ini catatan tambahan, jual beli nafid. Nah,
dan mauquf. Ya. Jadi ada jual beli nafid dan ada jual beli mauquf. Apa bedanya? Jual beli nafid adalah jual beli yang memang syarat dan rukunnya sudah terpenuhi. Sehingga jual belinya itu dianggap sah, berlaku. Ya, itu jual beli nafid. Jual belinya sah, berlaku. Memang jual beli sudah berjalan, sudah selesai. Ya, akad jual belinya sudah terlaksana. Nah, ibaratnya gitu ya, jual beli nafid. Tapi ada jual beli namanya jual beli mauquf. Ya. Seperti apa jual beli mauquf? Jual beli mauquf adalah jual beli di mana ada kekurangan dari sisi syarat maupun rukun yang masih memungkinkan untuk dilengkapi, maka disebut mauquf, artinya tertangguhkan, tertunda. Ya, tertunda. Ya. Tapi kalau dia memang nggak memungkinkan untuk dilengkapi, ya sudah, jual belinya batal. Gitu. Kalau dipaksakan untuk dijalankan, maka jual belinya jadi nggak sah. Kenapa? Syarat rukunnya nggak selesai, ya kan? Ini syarat rukunnya ada yang kurang, gitu ya. Ini ada barang ini yang punya 3 orang, yang baru ketemu orangnya 2. Nah, berarti kan belum lengkap kan, gitu ya. Nah, ini mauquf, tertunda. Kenapa? Orangnya yang satu masih dicari. Nah, gitu ya. Tapi kalau yang satu itu nggak bisa ketemu, ya sudah batal. Kalau dipaksakan nggak sah. Tapi kalau lengkap 3-3-nya jadinya nafid. Jadinya terlaksana, jual belinya sah. Jual belinya menjadi jual beli yang memang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Ya, mungkin ini dulu bahasan kita. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran.